Saya Asep Seppuloh dan tim pengampu mata kuliah GL 3241 Vulkanologi akan menyampaikan topik 7 Metode Penyelidikan Lapangan, segmen 7E Tahapan Pemetaan. Pemetaan geologi berbasis citra satelit akan menghasilkan peta interpretatif digital yang bisa dijadikan acuan dalam aktivitas lapangan. Adapun dalam pemetaan produk gunung api, tahapannya bisa sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi geomorfologi dari produk letusan yang menyusun satu atau beberapa edifice gunung api. Tahap kedua adalah identifikasi struktur penyerta dari produk gunung api tersebut, misalnya struktur linear, struktur radial, dan struktur sirkular. Tahap ketiga adalah identifikasi tingkatan atau pengelompokan produk gunung api dari yang terbesar sampai yang terkecil yang ada di studi area kita. Yang keempat, tahapannya adalah penentuan fasies produk gunung api. Tahapan ini bersifat opsional, bertujuan untuk membantu memperkirakan produk gunung api yang ada terhadap jarak dari pusat erupsinya. Tahap kelima adalah penentuan satuan produk gunung api dari setiap tingkatan yang terkecil yang bisa didefinisikan. Misalnya, tingkat gumuk atau fuluk. Satuan terkecilnya apa saja. Tahap berikutnya atau tahap terakhir berupa penyusunan stratigrafi gunung api. Dalam melakukan analisis visual citra untuk keperluan geologi dibutuhkan pemahaman mendasar mengenai konsep geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi atau landform dan bentang permukaan alam atau landscape termasuk di dalamnya deskripsi, klasifikasi, kejadian, perkembangan, dan sejarah dari permukaan bumi. Geomorfologi mempelajari bentang alam yang terbentuk akibat gaya endogen dan eksogen. Gaya endogen bersifat membentuk atau konstruktif, misalnya aktivitas tektonik, deformasi, atau volkanik, sedangkan gaya eksogen bersifat destruktif, misalnya pengaruh iklim dan erosi yang menghasilkan bentuk permukaan tertentu. Bentang alam di lingkungan gunung api yang terkait dengan identifikasi produk letusan dalam citra satelit bisa memanfaatkan konsep fasies gunung api untuk memperkirakan produk letusan sebagai fungsi jarak terhadap pusat erupsi. Dalam konsep fasies gunung api, bahwa himpunan produk letusan terbagi menjadi 4, yaitu pertama, fasies sentral yang didominasi oleh kubah lava, breksi konduit, aglomerat, dan intrusi. Kedua, fasies proksimal yang didominasi oleh lava, breksi, tuff, dan tuff lavilik. Ketiga, fasies medial yang didominasi oleh lahar dan tuff. Dan keempat, fasies distal yang didominasi batu lanau danau, konglomerat, dan perselingan batu pasir tuff. Fasies-fasies tersebut akan tampak di lapangan berupa tubuh gunung api dari puncak, tubuh, sampai kaki gunung. Berikut ditunjukkan visual citra aster VNIR dengan komposit warna RGB band 321 untuk fasies gunung api Kelud. Fasies sentral ditandai dengan keberadaan morfologi kubah dengan rona abu-abu gelap di bagian tengah. Fasies proksimal ditandai dengan pola-pola radial hasil erosi sungai, aliran lava, dan pengendapan jatuhan piroklastik yang ditandai dengan rona abu-abu terang, rona merah, mulai muncul yang berasal dari tutupan vegetasi meskipun dalam jumlah yang sedikit. Fasies medial didominasi oleh rona merah, menunjukkan vegetasi lebat dengan tekstur kasar dari endapan piroklastika. Lahar mulai terbentuk yang ditandai dengan rona abu-abu terang, mengisi aliran sungai. Fasies distal ditandai dengan keberadaan rona terang dengan tekstur kasar dan bentuk-bentuk geometri buatan manusia seperti pemukiman dan perkebunan. Endapan lahar semakin banyak yang ditandai dengan rona abu-abu terang mengisi sungai-sungai. Contoh lainnya adalah visual untuk batas produk gunung api guntur yang ditandai dengan perbedaan rona, tona, struktur, dan tekstur pada citra. Citra aster PNIR komposit RGB saluran 321 yang sudah terkoreksi atmosfer dan dibantu dengan observasi lapangan dapat digunakan
untuk mengidentifikasi litologi pada kondisi tutupan vegetasi yang jarang. Karakteristik visual untuk produk gunung api muda dengan citra aster PNIR sebagai berikut. Batuan beku andesitis dicirikan oleh tekstur kasar dengan rona abu-abu kehijauan dari kehadiran mineral klorit. Batuan beku basaltis dicirikan oleh struktur aliran tona gelap dari kehadiran mineral mafic dengan relief kontras tinggi dengan satuan di sekitarnya. Bangunan dicirikan oleh rona hijau, tekstur kasar, dan bentuk-bentuk simetris. Piroplastik aliran dicirikan oleh rona hijau dari lahan terbuka, tekstur halus dari kehadiran material lepas dengan struktur aliran. Piroplastik jatuhan dicirikan oleh pola melingkar, rona hijau, dan struktur aliran yang menyebar. Batuan beku tracheandesitis dicirikan oleh rona merah dari vegetasi lebat dan struktur torehan dari proses erosi yang insentif. Batuan beku trachytis dicirikan oleh rona hijau, struktur aliran dari lava. Vegetasi basah seperti sawah dicirikan oleh rona hijau gelap, daerah berair, bercak merah dari tanaman padi. Demikian kuliah GL 3241 Vulkanologi. Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Terima kasih.